Assalamualaikum Bapak, boleh mengganggu waktunya Pak Waalaikumsalam. sebentar? Waalaikumsalam, Bu Cucu. Kenapa, Bu? Ada yang perlu saya bantu, Bu? Ya begini Pak, akhir-akhir ini nih saya sebagai guru mata pelajaran itu Mhm, terkadang bingung dan juga tidak paham Pak, karena saya iya. mengajar di SMP ya Pak ya. Jadi ada Mhm, pergantian jam nih, dengan jarak waktu atau jarak kelas yang begitu rada jauh gitu Pak ya, dari awal mengajar. Nih, saya itu kalau pergantian jam itu, anak-anak suka nuturkeun, kalau bahasa Sunda, suka ikut keluar gitu, ngobrol keluar. keluar dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang, "Bu, mau jajan dulu, Bu, mau sarapan dulu," terus, ada yang main bola gitu Pak, dengan aktivitas mereka yang berbeda gitu Pak. Oh, iya. Jadi pas pergantian jam, anak-anak ikut keluar ya, Bu, ya? Oke. Iya Pak. Nah, ya, dengan permasalahan yang Ibu Cucu sampaikan nih ya, Bu, apa yang ingin Ibu harapkan nih dari perbicaraan ini? Iya. Yang saya harapkan ya Pak, ya mudah-mudahan dengan diskusi dengan Bapak ini saya bisa, menumpahkan rasa penasaran saya Pak ya, dan bisa ada jalan keluarnya, ada solusinya, dan, yang bisa saya lakukan nanti ke depannya gitu Pak. Baik baik, Bu. Nah, jika, Ibu yang Ibu Cucu harapkan dari pembicaraan kali ini, Ibu ingin ada solusi ya, Bu, ya? Iya iya Dan Pak, juga cara-cara mengatasinya, betul ya, Bu, ya? betul Pak. Ya, baik. Kalau begitu, kalau boleh tahu nih, Bu, ya, kendala apa sih yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Iya, kendala yang saya rasakan saat ini, Pak, di Mhm, saat mulai pembelajaran mata pelajaran saya, anak-anak masih banyak nih yang belum siap, mengikuti pembelajaran saya khususnya. Bahkan ada yang masih main bola, mhm, jajan, dan hanya, ada yang sekedar keluar saja, "Cari angin, Bu," katanya gitu. Nah, mhm. sedikit saja, terlambat gitu kalau pergantian jam guru masuk ke kelas, itu banyak anak-anak yang masih berkeliaran di luar kelas, Pak, gitu. Baik baik, kondisinya seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Nah, apa Pak. sih yang sudah pernah Ibu lakukan biasanya kalau menghadapi anak-anak yang belum siap ikut pelajaran seperti itu, apa, Bu? Iya, pasti yang pertama kali itu, Pak, saya ngomel dulu, Pak. Wah, iya iya iya. Di jalan nih ketemu sama anak-anak, pas karena jauh itu ya, Pak, saya ngajar di Mhm, kelas 7A. Nah, jam ke-3 ke-4-nya saya ngajar di kelas 8 katanya gitu. Dengan jarak ada sedikit jauhnya, di pertengahan jalan itu ketemu sama anak, "Ayo kita masuk anak-anak, nanti Bu sebentar lagi," seperti itu. "Barusan kan pelajaran matematika, ingin fresh dulu Bu," seperti itu katanya. Nah, terus yang saya lakukan juga, saya, lihat kondisi kelas itu, apakah sudah siap atau tidaknya, dan saya juga, melihat kondisi anak-anak, Pak. Kondisi anak-anak apakah mereka sudah siap untuk mengikuti pengajaran atau belum. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, dengan ilmu yang saya dapatkan nih, Pak, yang kemarin-kemarin kita, dapatkan dari pendidikan guru penggerak, saya juga menerapkan mindfulness itu, Pak. Dengan cara, mindfulness saya itu dengan cara mengobrol dengan anak-anak atau dengan siswa, untuk menanyakan tentang kabar, terus keadaan hatinya, apakah hatinya itu dalam keadaan galau atau dalam keadaan tenang, keadaan senang gitu Pak, perasaan, jiwa raganya. Nah, supaya nanti itu siswa bisa hadir sepenuhnya, hati, pikirannya hadir sepenuhnya untuk mengikuti pembelajaran di kelas gitu, Kak. iya iya. Wow, luar biasa ya, Bu, ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan jika dengan kondisi anak seperti itu, sepertinya memang manusiawi ya, Bu, ya, Iya, manusiawi Kak, kalau misalkan betul. Ibu ngomel atau marah mungkin ya, marah dengan Iya, kondisi Kak. seperti itu. Iya, Kak. Tapi Ibu langsung siap siaga nih, melihat kesiapan anak gitu ya. Mhm. Dan juga Ibu juga, ingin menerapkan ya, ingin menerapkan, mindfulness yang sudah Ibu, Iya. dapatkan ya, dengan cara Iya, mengobrol, Pak. ya, menanyakan kabar, perasaan, dan lain sebagainya. Supaya, Iya. siswa itu sudah siap, sudah hadir Iya. seutuhnya ya. Iya, Pak. Iya, dari pemaparan yang Ibu, sampaikan, Cucu sampaikan, memang betul ya, memang bagus.
bahwa siswa itu harus hadir sepenuhnya di kelas, Iya, ngobrol, mindfulness iya, dengan guru dan lain sebagainya. Kalau iya, boleh tahu ya Bu, Bu Cucu, iya. dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang ada di Iya. posisi berapa nih? Kalau boleh tahu. Saya rasa Pak, saya, di saat ini ada di posisi level 6 Pak, atau di skala 6. Karena di saat saya mengadakan mindfulness itu, masih saja anak-anak ada yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan masih banyak anak-anak yang asik dengan dunia sendiri gitu Pak. Iya, jadi Bu Cucu memposisikan kondisi saat ini ada di level 6 ya Bu ya. Iya Nah, Pak. untuk selanjutnya gimana nih supaya siswa ini bisa fokus dan siap untuk mengikuti pelajaran? Iya. Yang diinginkan Ibu di posisi berapa Bu? Ya, yang saya inginkan itu Pak, pasti di posisi 10 ya Pak ya, karena 10 itu sangat ideal sekali. Tapi Ideal. setidaknya saya bisa meningkatkan Pak, yang dari posisi 6 atau skala 6 ke posisi 8 lah, posisi 9 gitu Pak, untuk saat ini. Saat ini ya. Nah, jika Ibu kan menyampaikan posisinya di 6, tapi ingin nih meningkatkan ke posisi 8 atau 9. Apa rencana Bu? Apa rencana yang akan Ibu lakukan tuh untuk menaikkan level dari skala 8 ke posisi 8 atau 9 ini Bu? Rencananya Iya apa Pak, nih? iya. Rencana atau kekuatan yang, akan saya lakukan, saya harus mengetahui dulu nih Pak, kebutuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik itu dari, segi minat belajarnya, dari kesiapannya, bahkan dari profil belajarnya. Saya menerapkan juga mindfulness yang menarik bagi siswa gitu, supaya nanti, mengikuti pembelajarannya sangat senang, nyaman gitu, seperti itu Pak. Baik, baik Bu. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang ingin Ibu ambil atau yang paling antusias Ibu lakukan apa Bu? Ya. Yang saya ambil sepertinya ini tentang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Pak, dengan dibagi Ya, beberapa kelompok diskusi di kelas gitu Pak. jadi membaginya dengan beberapa kelompok ya Bu Diskusi ya. kebutuhan ya, sesuai dengan Dari rencana tersebut kapan nih Ibu akan melaksanakan itu? secepatnya Bapak, ya minggu depan, supaya siswa itu senang dan menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran gitu. Minggu depan saya akan terapkan. Betul ya Bu ya. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Nah, kalau sudah ada rencana tersebut, pasti adakah hambatan-hambatan ya yang bisa menghalangi untuk mencapainya? Ada Pak, yaitu di saat diadakannya pemetaan siswa sesuai dengan kebutuhannya, masih saja anak-anak tidak serius Pak, dan tidak fokus. Bahkan, masih ada saja anak-anak yang masih main-main gitu Pak, dalam mengikuti Iya. itu. Nah, baik, dengan hambatan seperti itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Komitmen ya Pak, dengan adanya pemetaan tersebut, saya nantinya akan memudahkan di dalam melaksanakan strategi yang ingin saya lakukan Pak. Yaitu, yang saya akan lakukan itu dalam kontennya, konten yang sangat menarik kepada siswa agar mengikuti pembelajaran yang, sangat, antusias mereka mengikutinya. Iya, baik ya Bu ya. Jadi Ibu berkomitmen untuk membuat konten pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Nah, memang betul untuk mencapai tujuan pengajaran, siswa juga harus senang dan juga pembelajaran dilakukan dengan kebutuhannya ya, kebutuhan belajarnya Bu ya. Nah, Iya untuk Pak. mencapai itu Bu, berapa lama Ibu bisa melakukannya? Iya, saya usahakan Pak ini secepatnya, dan saya akan menggunakan, strategi tersebut dengan melihat dari kebutuhan siswanya, dari kesiapannya, dari minat, belajarnya dan profil belajar mereka Pak, dan secepatnya Pak. Wow, luar biasa hebat ya Bu ya. Jadi ukuran keberhasilan mengikuti pembelajaran serius, kreatif, berinovasi dalam mengekspresikan pembelajaran. Nah, dari awal, dari pembicaraan tadi, sekarang apa yang Ibu rasakan Bu? Saya sangat senang sekali Pak,
lega dan ada jalan keluarnya, apa yang harus saya lakukan nanti. Ya, baik, Bu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita? Iya, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan tadi dengan Bapak, saya harus bisa membuat strategi pembelajaran yang menarik, terus setelah mengetahui kebutuhan belajar siswanya juga, agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan senang hati, sesuai dengan kebutuhan, minat belajarnya, dan pasti dengan menghadirkan sepenuhnya jiwa pikirannya dengan mindfulness itu ya Pak, supaya Iya, menyenangkan dan nyaman dalam belajar. alhamdulillah. Ya, jadi Ibu sudah menemukan jalan keluarnya ya, Bu, ya? Iya Pak ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi, saya berharap Ibu tetap semangat tentunya ya, tetap semangat untuk memberikan Iya, pembelajaran yang menyenangkan, baik tentunya baik untuk menciptakan siswa yang berkarakter ya, Bu, ya. baik. Iya Pak. Iya Ada Pak. mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Sudah Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan atas ngobrol-ngobrolnya sehingga saya bisa menerapkannya nanti gitu untuk Baik. anak-anak di Iya, kelas ya Pak. siap. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya, Bu, ya, saya Iya, cukupkan. Saya izin undur diri dulu, iya, Bu. iya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik. Sama-sama, Ibu. Sehat selalu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Cucu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana gimana? Ada Bu apa bisa nih? bisa bantu saya nggak, Bu? Iya, insya Allah boleh boleh. Ada apa? Gimana Pak? Ini, Bu, satu sebetulnya sedikit kesal ya. Kesal dan juga merasa sepertinya saya sudah tidak sanggup nih, Bu, menghadapi salah satu murid saya di kelas. Nah, ini setiap saya menjelaskan pembelajaran materi, nah dia tuh sukanya selalu memukul-mukul meja, Bu, atau kita mah biasanya bilangnya apa ya, tatalu ya, Bu, ya. Iya iya Nah, itu. nah ini benar-benar mengganggu, Bu, mengganggu belajar anak-anak yang lain. Sebetulnya sih saya sudah memberikan peringatan pada anak tersebut, sekali, 2 kali dia berhenti, kita tahu. Tapi nanti diulang lagi. Jadi saya bingung gitu, Bu, harus gimana ya? Oh Mungkin iya. Oh iya iya iya. Bisa ketangkap ya Pak ya. ya, Jadi Pak Arif itu mau mencari jalan keluarnya ya Pak ya dari betul, Bu. permasalahan Bapak tadi itu dengan adanya anak-anak lagi pembelajaran bahkan waktu masuk ke kelas itu masih ada siswa yang memukul-mukul meja ya Pak ya. Apalagi di usia SD pasti Pak kalau usia SD itu rame. Betul, betul Iya, sekali, Bu, itu. betul. Usia Iya, SD mah luar biasa. Jadi, banyak, siswa yang memukul-mukul meja atau tertalu tersebut ya, Pak, ya. Nah, kan dalam, pembicaraan ini nih, apa yang ingin, Bapak harapkan dari pembicaraan kali ini dengan saya, Pak? yang saya harapkan pastinya berhenti ya, Bu, ya, berhenti, untuk apa sih, anak itu ya berhenti memukul-mukul meja Mhm, dan juga, pembelajaran supaya pembelajaran bisa bisa terlaksana, Bu, betul ya, betul bisa betul. terlaksana dengan Iya, baik. ada jalan keluarnya dari permasalahan yang Bapak Ya, sampaikan tadi ya, Pak, ya? ya, betul. Iya, baik baik, Pak. Kita sepakati ya, Pak, ya, untuk sesi ini atau diskusi kita ini hanya 15 menit saja ya, Pak, ya? Siap siap, Bu. Baik, mangga. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan permasalahannya ya, bahwa ada murid yang mengganggu waktu pembelajaran dengan memukul-mukul meja ya, Pak, ya. Jika Betul. dalam skala satu nih, kalau skala satu itu kan kondusif ya, Pak, ya, dalam pembelajaran, itu, tidak kondusif ya, Pak, dalam pembelajaran.
sedangkan skala 10 itu pasti sudah maksimal dan kondusif ya Pak ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ingin tahu nih skala Bapak saat ini di mana nih di levelnya? Kalau di itu dari 1 sampai 10 Pak. Iya, kalau yang saat ini saya rasakan dengan kondisi seperti itu, saya rasa mungkin kondisinya ada di level 6 sih Bu ya. Iya. Karena ini memang sudah mengganggu pembelajaran dan juga mengganggu teman-teman yang lain. Sebetulnya sih saya sudah menanyakan ke anak ini, Bu, kenapa sih kamu suka Melakukan. pukul meja saat belajar, saat di jam pelajaran? Dia jawabnya cuma iseng dan ya udah seneng aja melakukannya gitu. Makanya Iya, mungkin iya, iya. dia terus-menerus gitu Iya, melakukannya. baik, baik. Ya, menurut Bapak kan saat ini Bapak ada di level atau skala 6 ya Pak ya. Iya. Nah, terus harapannya yang ideal nih bagi Bapak ke depannya, Bapak ingin di seperti apa nih? Atau di skala berapa nih? Kalau keinginan sih Bu ya, pasti saya kan pengennya maksimal ya Bu, ada di level 10 gitu. Artinya kondisi pembelajaran itu kondusif, sangat kondusif gitu, menyenangkan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin saat ini saya ingin di level 8 mungkin ya Bu ya, minimal ke level 8 lah. Iya, berarti ada peningkatan ya Pak ya, dari awalnya dari level 6 mau ke level 8. Nih baik, kira-kira apa yang akan Pak Arif nanti lakukan nih, supaya, kondisi atau bisa meningkat ke level 8 tersebut? Kondisi ideal menurut Bapak seperti apa? Iya, mungkin yang pertama sih Bu ya, sepertinya saya kebetulan ya minggu lalu, 2 minggu yang lalu kebetulan teman rekan kerja saya itu yang GP, beliau menyampaikan melaksanakan IHT tentang segitiga restitusi dan sambil praktek tuh. Nah, mungkin saya juga minta bantuan ke teman untuk melakukan praktek segitiga restitusi itu. Dan selain itu juga mungkin saya akan itu memanggil orang tuanya Ibu ya, mungkin memanggil orang tua karena bisa saja anak tersebut punya bakat sebetulnya, tapi tidak tersalurkan gitu. Makanya saya akan menyampaikan, saya akan berkomunikasi dengan orang tua supaya lebih ke hal-hal yang positif mungkin begitu. Oh, Jadi iya. bisa dengan les drum atau apa gitu ya, rebana ya Bu ya, bisa juga sih saya sampaikan ke orang tuanya gitu. Baik-baik. Dari yang Pak Arif tadi bicarakan ya, untuk meningkatkan dari level 6 ke level 8, itu Bapak ada beberapa yang ingin Bapak lakukan, yaitu dengan pengetahuan Bapak ya yang didapatkan tadi ada segitiga restitusi. Nah itu bisa ya Pak ya dilaksanakan, pertama yang Bapak lakukan dengan memanggil orang tua, supaya orang tua mengetahui ya Pak ya, kenapa di sekolahnya nih anak ini sering memukul-mukul meja. Harus kita salurkan nih Pak, ini kalau anak SD ya bisa disalurkan. Upami resep memukul pasti ada apa gitu. Jadi disiapkan seperti yang Bapak tadi ungkapkan dengan main rebana, marawis, kan itu juga memukul ya Pak, tetapi dengan apa yang positif ya Pak. Supaya di dalam pembelajaran dan skill atau keahlian mereka itu bisa terlihat. Baik sekali Pak ya. Kapan tuh Bapak akan melaksanakan hal tersebut untuk melakukan praktek segitiga restitusi yang memanggil orang tua gitu Pak? Ya, sepertinya harus sesegera mungkin sih Bu ya. Tapi karena beberapa minggu ke depan ada kegiatan yang lain, sepertinya saya akan mulainya minggu depan di hari Senin aja Bu. Baik, baik. Secepatnya ya Pak ya. Jadi bisa dilaksanakan. Baik Pak, apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk melakukannya nih? Komitmen yang akan saya lakukan tentu saja tadi ya Bu, pertama saya akan berkolaborasi dengan guru rekan saya yang guru
yang sudah jadi guru penggerak, nanti saya akan berkolaborasi untuk melaksanakan praktek restitusi itu. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi bahwa permasalahannya seperti ini, apakah mungkin bisa dileskan atau apa. Nanti hasilnya akan saya evaluasi dan juga membuat rencana tindak lanjutnya ke depan seperti apa. Itu mungkin. Iya, iya. Baik Pak, saya rasa dari pembicaraan tadi nih, Bapak sudah ada jalan keluarnya ya Pak ya? Iya Bu, Menemukan alhamdulillah. bagaimana iya cara mengatasi atau kondisi seperti itu ya Pak ya, dengan melakukan sesi segitiga restitusi itu. Dan bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa juga. Semoga Pak Arif tetap semangat ya Pak ya, Baik Bu. melaksanakan segitiga restitusi supaya apa yang diharapkan di dalam pembelajaran dan bisa tercapai gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih nih atas bantuannya. Benar, saya udah merasa lega dan plong juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak, kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, sama-sama ya Pak Arif ya. Nanti saya pamit ya Pak ya. Ya, Tetap semangat baik-baik. Pak Siap. untuk membuat anak-anak kita terus maju dan sukses ke depannya. Terima Siap, kasih ya Pak siap. ya. Terima kasih Bu. Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.